Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hafiz dan Kadila. Perkenalkan, nama saya Tristana Konita Rahmawati dengan NIM 141230433. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari hasil UAS saya di ekonomi manajerial ini. Nah, yang pertama itu ada soal gimana analisis kopi botol Pak Hafiz. Nah, mungkin bisa dimulai dari analisis titik impas ya, atau BEP. Nah, diketahui fungsi harga kopinya tuh P sama dengan 60 minus Q, dan total biayanya adalah TC. TC sama dengan 15 Q plus 450 gitu kan. Nah, berdasarkan fungsi tersebut, saya sudah menghitung total pendapatan sebagai TR sama dengan 60 Q minus Q kuadrat. Nah, titik impas ini diperoleh ketika total pendapatan itu sama dengan total biaya, karena BEP kan sama dengan keluar sama dengan masuk gitu kan. Pendapatan sama dengan pengeluaran seperti itu. Nah, artinya dari proses perhitungan diperoleh dua nilai BEP, yaitu Q-nya 15 dan Q-nya 30. Dan artinya Pak Hafiz akan berada pada posisi impas ketika memproduksi dan menjual 15.000 botol atau 30.000 botol. Nah, produksi di antara kedua angka ini menghasilkan keuntungan, sedangkan di luar rentang tersebut itu bahkan menimbulkan kerugian gitu. Nah, selanjutnya untuk mencari jumlah produksi yang memberikan laba maksimum, saya menggunakan kaidah MR sama dengan MC, yaitu marginal revenue dari fungsi pendapatan yang 60 dikurangi 2Q. Nah, dan marginal cost-nya itu sebesar 15 dengan menyamakan keduanya, yang dimana Q-nya itu 22,5. Jadi, jumlahnya produksi yang paling optimal itu 22.500 botol. Nah, kemudian juga saya menghitung laba maksimum yang diperoleh pada jumlah produksi tersebut, yang harganya itu Q sama dengan 22,5 yang adalah 37,5. Nah, total pendapatan yang dihasilkan itu sebesar 843,75, sementara total biayanya adalah 787,5. Nah, selisihnya itu kan menunjukin ya, laba maksimum itu sebesar 56,25 ribu rupiah. Nah, angka ini merupakan keuntungan tertinggi yang bisa dicapai dari fungsi biaya dan permintaan yang diberikan seperti itu. Jadi hitung laba maksimumnya tuh pada jumlah produksi. Kalau Q-nya tuh 22,5 tuh 37,5, kemudian pendapatannya tuh bakal 843,75 tadi. Nah, kalau misal semuanya tuh jadi laba maksimumnya tuh kan kalau diselisihin tuh 56,25 ribu. Jadi ini tuh keuntungan maksimalnya seperti itu. Itu untuk yang nomor pertama. Untuk yang nomor kedua itu ada strategi penentuan harga. Pada bagian kedua, saya tuh diminta untuk nentuin kan strategi penetapan harga untuk usaha kopi botol Pak Hafiz tadi. Nah, dari berbagai macam strategi yang ada, strategi yang menurut saya paling efektif adalah block pricing. Kenapa? Karena strategi ini memberikan harga khusus untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Contohnya kayak paket 3 botol atau 6 botol itu harganya lebih hemat gitu. Nah, selain itu, kenapa block pricing ini tuh menurut saya tuh selain memberikan keuntungan, ini juga menambah perputaran untuk pergantian produk atau kayak keluar dan masuknya produk itu lebih cepat. Misal kayak paket bundling, sering banget kita tuh mau beli tisu satu nih, nah terus ada yang lebih murah, tisu pack-packan 2 gitu kan. Biasanya teman saya bahkan saya lihat sendiri kayak udah beli yang ini aja gitu, selisihnya pun dikit karena pun itu tadi, karena barang yang diambil itu lebih banyak sehingga produksinya akan lebih massal seperti daripada nggak ada pricing yang biasa aja gitu, nggak ada kayak beli 2 lebih murah atau gimana, paket bundling dan lain-lain. Nah, block pricing ini sangat relevan untuk produk kopi botol karena konsumen tuh kan sering ya beli lebih dari satu yang aku bilang tadi. Terus untuk kebutuhan harian atau acara kecil. Jadi kayak mending udahlah nanti pasti kepake. Oh, nanti pasti keminum kok, atau kayak biasanya sharing sama temen-temennya kayak gitu. Selain itu, strategi ini tuh dapat meningkatkan volume penjualan, bener kan yang tadi aku bilang. Jadi kayak lebih skalanya tuh, lebih perputaran untuk produksinya tuh lebih cepat gitu kan untuk stok. Terus membuat harga tuh lebih kayaknya lebih murah deh kalau beli 2 gitu kan, tanpa harus menurunkan harga per botol secara langsung gitu. Jadi ya udah, kita paket bundling aja. Nah, oleh karena itu strategi block pricing ini pilihan paling efisien, dan biasanya tuh banyak nerapin juga sih, kayak baru buka gitu biasanya dia juga
beli ini dapat ini, atau kayak beli ini nanti ada paket bundlingnya gitu. Biasa sering-sering banget juga buat acara kayak gitu. Itu buat nomor 2. Kita akan lanjut ke jawaban nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 itu kan ada simulasi mekanisme lelang jam antik. Nah, pada bagian ketiga, Pak Hafiz ini tuh pengen jual 10 jam tangan antik melalui lelang karena tidak memiliki harga acuan pasar. Nah, ada 4 mekanisme lelang yang disimulasikan. Pertama, ada English auction. Ya, di mana? Yaitu lelang terbuka di mana peserta itu saling menaikkan tawaran sampai tidak ada yang lebih tinggi. Maksudnya nawarnya tuh tinggi-tinggian gitu. Nah, pemenangnya adalah penawar tertinggi. Kayaknya tuh pernah ya lelang-lelang kayak gini tuh biasanya lelang lukisan gitu, dan dia tuh bener-bener dibuat seperti pertemuan semuanya. Jadi start from berapa, nanti ada yang lebih lagi. Ada juga yang biasa saya pernah juga lihat filmnya, jadi kayak penawar 1 sampai penawar 2 tuh, penawar satunya misal $100, terus yang penawar 2 nya tuh $100,1 atau $101. Jadi dia namanya cuma 1, tapi kan bikin karena itu kan naiknya lebih tinggi dari $100 kayak gitu. Terus yang kedua ada first price sealed bill auction. Nah, itu lelang tertutup di mana peserta tidak mengetahui tawaran orang lain. Nah, pemenangnya adalah penawaran tertinggi dan ia membayar sesuai harga tawarannya sendiri. Tapi ini kayak blind gitu ya. Terus ketiga itu ada second price sealed bid auction. Nah, mekanismenya tuh mirip dengan yang pertama tadi aku bilang, namun pemenang tuh hanya membayar harga penawar tertinggi kedua. Itu kan tadi pertama, nah itu yang kedua. Nah, sistem ini tuh mendorong peserta untuk memberikan harga yang lebih jujur. Terus yang terakhir ada Dutch auction, yaitu lelang dengan harga awal yang sangat tinggi, terus diturunkan bertahap hingga ada seseorang yang menyatakan membeli. Nah, mekanisme ini lebih cepat, tetapi peserta sering menunggu harga turun lebih rendah. Jadi Dutch auction itu kebalikannya sama English auction kayak gitu. Mungkin itu penjelasan video dari nomor 1 sampai 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya ini jelas dan bisa menjadi nilai terbaik untuk UAS saya pada ekonomi manajerial. Terima kasih Pak Hafiz dan Kak Dila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.